Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Hanendra dengan NIM 2124 10 10 1083 dari Prodi Sistem Informasi dari kelas Sistem Basis Data B. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya, yaitu tugas membuat sebuah data modeler dalam studi kasus sebelumnya, yaitu studi kasus 2 tentang bond dalam bengkel, yang terjadi dalam bengkel. Nah, cara membuat data modeler, mula-mula kita bisa memilih icon ini, yaitu untuk mendapatkan entity, kita mula-mula membuat sebuah kotak. Nah, selanjutnya di sini kita akan disuruh untuk mengisikan nama dari entity tersebut. Kita misalkan mengisi nama entity, part, dan jasa. Lalu kita apply, kemudian akan otomatis muncul part dan jasa, nama entity-nya, lalu kita bisa mengisikan atribut di sini. Nah, dalam untuk menambahkan atribut, kita bisa memilih tombol plus yang ada di sini. Kita bisa mencet. Lalu di sini kita disuruh untuk mengisikan nama atributnya, misal namanya adalah kode barang dan jasa. Nah, dalam penulisannya kita tidak bisa memisahkannya dengan spasi, maka saya memisahkannya dengan underscore. Kemudian kita disuruh memilih tipe data, kita memilih data logical, kemudian source type-nya. Jika berupa karakter atau huruf, maka kita akan memilih varchar. Kemudian kita disuruh untuk menginputkan size-nya, misalnya 150, dan kita disuruh memilih unit, kita memilih unit char. Nah, jika kita memilih unit char ini, maka kita bisa mengisi karakter atau huruf tuh sebanyak size yang kita pilih. Nah, dalam studi kasus sebelumnya, kode barang dan jasa itu merupakan primary UID. Maka di sini kita memilih opsi sebagai primary UID. Kita klik apply, kemudian kita akan menambahkan atribut dari dari part dan jasa tadi atau barang dan jasa tadi. Kita menambahkan nama underscore part dan jasa. Maka kita tadi bisa merubah barang tadi karena titiknya namanya part, maka kita ganti part. Nah, di sini kita nama part dan jasa kita disuruh memilih tipe data kita pilih logical, kemudian jika huruf atau karakter kita bisa memilih sebagai varchar lagi, kemudian kita menginputkan size-nya 50 unit char, lalu kita memilih sebagai mandatory. Mandatory ini dipilih jika atribut tersebut emang harus ada dalam entity tersebut. Jadi kita memilih mandatory, kemudian kita apply, lalu kita menambahkan atribut lagi, yaitu harga. Atribut harga kita bisa memberi nama atributnya harga, kemudian kita pilih logical. Type-nya jika berupa angka, maka kita bisa memilih untuk small integer. Lalu kita pilih mandatory. Kita apply. Nah, kemudian kita bisa melihat di sini adalah part dan jasa sebagai primary key. Kita bisa menjadikan nama part dan jasa itu sebagai secondary key dengan cara kita memencet tombol berlogo plus ini, kemudian kita pilih, lalu kita memindahkan nama part dan jasa ke sebelah kanan. Kemudian kita klik apply, terus kita OK, lalu kita bisa mengganti juga namanya. Misal ini part dan jasa sebagai primary key kita ubah menjadi
kode sama seperti nama atributnya, yaitu kode part dan jasa. Apply, kemudian yang ini sebagai secondary kita ganti sebagai nama underscore part dan jasa. Kita apply, terus kemudian kita klik tombol OK, apply, OK. Nah, di sini di sebelah atributnya maka akan tertuliskan sebuah simbol pagar sendiri itu dimaksud bahwa atribut tersebut merupakan primary key, kemudian bintang merupakan mandatory, kemudian huruf U ini menunjukkan jika nama part dan jasa merupakan secondary UID, kemudian bintang sebagai mandatory, dan harga di sini sebagai mandatory. Saya juga melakukan hal yang sama ke entity-entity yang lain, semisal dalam entity bengkel, maka atributnya nama bengkel, kemudian tipe datanya logical, source type-nya vanchar, size-nya 150, kemudian unitnya char, mandatory, kemudian nomor telepon, logical, kemudian source type-nya small integer karena berupa angka, kemudian mandatory, kemudian alamat bengkel, tipe datanya logical, source type-nya varchar, kemudian size 150, unitnya char. Kemudian bisa dilihat dari mekanik juga sama, atributnya ID mekanik, tipe datanya logical, short type-nya small integer, dan merupakan primary key atau primary ID, kemudian nama mekanik, logical, kemudian tipe short type-nya varchar, kemudian size-nya 150, kemudian unitnya char, dan merupakan mandatory. Di kendaraan sendiri juga sama, yaitu atributnya ada nomor polisi, tipe datanya logical, kemudian source type-nya varchar, kemudian size-nya 150, unitnya char, kemudian merupakan primary UID, lalu merek juga sama, namun membedakannya adalah termasuk mandatory, kemudian tahun menggunakan small integer karena berupa angka dan termasuk mandatory, dan di warna sendiri tidak mengisi primary UID atau mandatory karena warna merupakan opsional, sehingga jika dituliskan dalam jika atribut warna dituliskan dalam entity kendaraan maka tidak apa-apa. Nah, di sini juga logonya bukan sama seperti yang lain, logonya bisa kita lihat yaitu sebuah lingkaran. Lalu selanjutnya saya akan jelaskan dalam membuat relasi. Relasi sendiri di sini ada 3, yaitu many to many, kemudian ada one to many, dan one to one. Dalam sebuah ERD atau total modular yang baik itu tidak boleh terjadi many to many karena dapat mengakibatkan multi value atribut, sehingga sistem basis datanya itu bisa dibilang kurang bagus. Cara pembuatannya juga bisa dilakukan dengan begini. Sebelumnya kita hapus dulu yang ini. Bisa kita pencet dari transaksi pembelian, kemudian kita akan berelasi dengan part dan jasa. Caranya seperti itu, lalu akan muncul muncul sebuah menu untuk mengatur relasi tersebut. Maka kami seperti ini. Dari transaksi pembelian, targetnya yaitu part dan jasa, kemudian target key-nya seperti yang sudah kita pilih, primary key-nya yaitu kode part dan jasa tadi. Kemudian di sini bisa melihat nama transaksi pembelian terdiri atas part dan jasa, kemudian part dan jasa terdiri dari transaksi pembelian, kemudian di sini bisa mengatur dari one, kemudian dari many, kemudian di sini juga ada pengaturan opsional. Nah, dalam pengaturan opsional ini, jika kita centang dua-duanya,
kemudian apply, maka yang terjadi adalah garis-garisnya menjadi putus-putus. Kemudian jika kita tidak menyantang dua-duanya, maka akan menjadi nyambung. Hal ini yang membedakannya karena dalam transaksi pembelian itu nyambung, karena dalam transaksi pembelian itu pasti membutuhkan part dan jasa. Nah, sedangkan kalau putus-putus ini, part dan jasa itu tidak harus ada transaksi pembelian. Seperti itu. Juga mengapa one to many, karena dalam satu transaksi hanya dapat menginputkan satu barang atau satu part dan jasa saja. Sedangkan dalam part dan jasa itu dapat diasosiasikan dalam entity transaksi lebih dari satu kali. Maka kenapa itu one to many? Kita apply. Lalu hal tersebut juga sama dilakukan kepada relasi-relasi yang lain. Kemudian untuk cara membedakannya bisa kita lihat untuk remove elbow. Jadi kita bisa membedakan relasi-relasinya sesuai dengan yang kita inginkan. Elbow, kemudian kita bisa membedakannya seperti ini. Kemudian seperti yang kita bisa lihat tadi, ada sebuah name on source-nya itu. Nah, bisa terlihat jika kita mengklik kanan, lalu view, lalu show, lalu klik label. Nah, di sini bisa lihat di atas dari, terjadi di, mentransaksi, diproses, memproses, bagian dari, terdiri dari atas, jadi dari, terdiri atas. Nah, lalu kenapa di sini nyambung, tidak ada yang putus-putus? Karena menurut saya dalam transaksi pembelian pasti membutuhkan bahan pembelian, kemudian dalam pembelian pasti membutuhkan kendaraan. Begitupun sebaliknya, kendaraan pas dalam kasus ini pasti melaksanakan sebuah transaksi, kemudian kendaraannya pasti melakukan sebuah transaksi kepada bengkel tersebut. Makanya tidak ada yang putus-putus di sini. Nah, kemudian saya membuat transaksi antara, kenapa saya membuat transaksi antara part dan jasa dan bahan pembelian, karena jika saya langsung menuliskan part dan jasa dan bahan pembelian tanpa ada transaksi pembelian, maka itu bisa menimbulkan relasi many to many, di mana itu akan menimbulkan multi value attribute, sehingga membuat transaksi sehingga saya membuat transaksi baru, yaitu transaksi pembelian ini. Selanjutnya kita bisa mengubah ke relational model. Nah, caranya yaitu dengan mengklik, kemudian pilih play selection, lalu engineer ini sendiri. Nah, maka akan terjadi seperti ini, akan muncul seperti ini. Perbedaan dari tab relasional dan tab logical sendiri, yaitu pada tab relasional itu kita bisa melihat foreign key yang telah kita masukkan ke entity lainnya. Foreign key itu merupakan sebuah atribut dari entitas satu yang berisi primary key dari entitas lain. Nah, seperti yang bisa kita lihat di sini, kita bisa melihat foreign key pembelian kendaraan. Kemudian primary key dari bahan pembelian adalah ID bahan pembelian. Lalu kita bisa melihat primary key dari kendaraan, yaitu nomor polisi. Lalu primary key dari dari mekanik, yaitu ID mekanik. Lalu primary key dari bengkel, yaitu ID bengkel. Kemudian kita bisa melihat primary key dari part dan jasa, yaitu kode part dan jasa. Lalu selanjutnya di sini kita bisa melihat
transaksi keseluruhan, di mana semua atribut yang ada itu bisa muncul di entity transaksi pembelian. Seperti yang bisa kita lihat di sini ada kuantitatif, diskon, terus ada ID transaksi pembelian, ID mekanik, lalu ada kode part dan jasa, ID bengkel, dan ID pembelian atau ID penpemilikan itu sendiri. Seperti yang bisa kita lihat juga di sini tadi, di transaksi pembelian juga akan muncul ID mekanik dan kode part dan jasa itu sendiri, yang merupakan primary key dari entity-entity lainnya. Sudah saya kira cukup. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.